hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Haleluya, Shalom. Bersama saya Pastor Joshua MS dalam program Saturday Morning Prayer. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sesi ini. Berkati Tuhan agar apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya, melihatnya, sehingga hidup kami semakin diberkati. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang pribadi pemenang. Banyak orang yang mengklaim dirinya pemenang, tetapi siapakah pemenang yang sejati? Yeremia 1 ayat 4-19 akan kita bedah dalam sesi 15 menit ke depan.
Siapa Yeremia, saudara-saudaraku? Yeremia adalah seorang nabi yang disebutkan nabi air mata. Dialah cucu Abiatar Imam Raja Daud. Tak dinobatkan seorang pun dari orang Israel. Selama dia melayani, tak seorang pun orang Israel yang bertobat. Saudaraku, kadar sukses yang sering kali disampaikan kepada kita selalu bersifat kuantitatif. Selalu jumlah, selalu angka. Kita adalah manusia-manusia yang selalu dibebankan dengan angka-angka. Tetapi saudaraku, Yeremia adalah seorang nabi yang selama melayani, tidak seorang pun dicatat kembali kepada Tuhan. Tidak menobatkan seorang pun. Ini salah satu pembuka bagi kita bahwa sukses ternyata bukan kapital. Sukses itu bukan berbicara tentang kuantiti. Sukses itu berbicara sesuatu yang lebih dalam dari apa yang saudara-saudaraku lihat. Hari ini saya akan mengajarkan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan bagaimana menjadi pemenang. Alkitab katakan di dalam kitab tadi, saudara-saudaraku, pasal yang pertama ayat 5, kitab Yeremia. Dikatakan di sana kata kuncinya adalah, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, menjadi pemenang bukan berbicara tentang kuantitas, bukan berbicara tentang ras, bukan berbicara tentang warna kulit, bukan hanya berbicara tentang status sosial, tetapi saudara-saudaraku berbicara tentang orang yang tahu pribadinya, mengenal dirinya sebagai pribadi yang unik. Saudara, dikatakan sebelum engkau aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang pertama sebagai orang yang pemenang, sebagai pribadi pemenang, Anda harus tahu Anda unik dan apik. Karena blueprint kita bukan karena didesain oleh pernikahan orang tua, ayah dan ibu kita. Kita tidak karena orang tua kita menikah lalu kita lahir di sini. Sebenarnya Alkitab katakan sebelum orang tua kita memikirkan pernikahan, bahkan sejak kekekalan, dari kekekalan kita sudah didesain Tuhan. Blueprint kita ada di surga. Itu sebabnya kita disebutkan manusia yang unik, manusia yang istimewa. Coba Anda bayangkan selama 9 bulan kita ada di dalam rahim ibu kita, saudara-saudaraku. Bagaimana Tuhan membentuknya dengan kata kunci menenun. Ya, Mazmur 139 ayat 13 berkata, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan menenun kita laksana menyusun satu persatu benang-benang untuk menjadi selembar kain, menjadi seorang manusia. Allah mengerjakannya dengan detail sekali. Saudara bayangkan, ada sekitar 20 juta sel berlari di dalam rahim seorang perempuan. Semuanya berlari untuk mencapai ovum. Dan saudara tahu, dari 20 juta sel itu, Tuhan memilih hanya satu sel untuk membiayahi satu ovum. Dan saudara tahu, dari 20 juta sel, itu dipilih Tuhan bukan secara acak, tetapi tertentu. Tuhan sudah mendesain kita. Tuhan sudah mendesain Anda. Tuhan sudah memilih Anda. Jadi tidak ada anak haram. Tidak ada anak palsu. Semua Tuhan sediakan. Semua Tuhan pilih. Dan oleh karena itu saudaraku, yang pertama bagi seorang pemenang, dia harus tahu dirinya istimewa. Tuhan yang menjadikannya. Tidak peduli siapa orang tuamu, dari mana sukumu, atau kau lahir dari pernikahan yang rusak, lahir dari sebuah korban pemerkosaan. Saudara dengar baik, Alkitab katakan bahwa kita semua didesain dari kekekalan. Kita tidak lahir karena rekayasa manusia. Kita tidak lahir karena rekayasa kedokteran. Kita lahir karena Tuhan menciptakan kita unik. Sudah tahu, 7 miliar manusia di planet yang hidup sekarang, semua didesain Tuhan secara unik. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang fingerprintnya atau sidik jarinya sama. Kenapa? Karena kita semua didesain dari keistimewaan. Blueprint kita ada di surga. Dan sekali lagi, pribadi pemenang hanya bagi mereka yang tahu bahwa dirinya unik, istimewa. Yang pertama, jika Anda mau menjadi pemenang, Anda harus tanam dalam dirimu, aku ini unik, aku ini istimewa, aku bukan hasil rekayasa manusia, tetapi Tuhan yang mendesainku dari sejak kekekalan. Yang pertama, saudara-saudaraku, ini saudara harus pahami, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi orang yang bisa mengalahkan segala intimidasi ras, intimidasi warna kulit, intimidasi sosial, ekonomi.
Karena sekarang dunia melihat kita dari ras, dunia melihat kita dari ekonomi, dunia melihat kita dari tingkat pendidikan kita, dunia melihat kita dari semua status sosial kita. Tetapi Allah melakukan hal yang sebaliknya. Allah melihat kita dari satu hal, bahwa kita unik karena Dia menciptakan kita dari keunikan di kekekalan. Yang kedua, saudara-saudara, yang pertama tadi pastikan engkau mengerti engkau istimewa. Yang kedua adalah di ayat yang ke-6 katakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Ketika Tuhan berkata demikian kepada Yeremia, Yeremia menjawabnya, Tuhan, aku nih gagu, gak pinter ngomong. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pelayanmu? Maka saudara-saudaraku, hari ini yang kedua yang harus kita pelajari menjadi seorang pemenang adalah orang yang memahami arti kelemahannya. Yang kedua, Anda harus tahu makna kelemahanmu. Tidak ada manusia di planet ini yang gak punya kelemahan. Semua kita punya kelemahan. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap kelemahan. Saya lahir dari sebuah keluarga miskin di Sumatera Utara. 7 tahun yang lalu saya lahir di sebuah klinik yang mana klinik itu menjelaskan saya tidak mungkin bisa hidup karena saya lahir prematur. Besaran saya hanya sebesar botol Coca-Cola. Tetapi ibu saya seorang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa tolong saya. Paru-paru saya masih nguncup, saudara, belum bisa bernapas, hanya satu yang berfungsi. Secara medis mungkin mereka berkata tidak ada harapan untuk saya hidup normal. Saudara-saudaraku, tetapi ibu saya seorang pendoa. Saya bertumbuh menjadi remaja yang cukup introvert, tertutup dan tidak bisa bergaul. Saya seorang yang gagap, tidak bisa bicara. Begitu bertemu orang akan gagap dan akan kebingungan. Sehingga saudara-saudaraku sampai umur kelas 3 SD, saya masih belum bisa membaca dengan benar. Saya belum bisa menulis nama saya dengan benar. Hidup saya sepertinya tidak akan mungkin bisa menjadi apa-apa. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang saya alami yang merupakan intimidasi daripada status sosial saya, karena saya dari keluarga miskin, petani miskin yang tidak memiliki apa-apa, saudaraku. Alkitab katakan begini kepada Yeremia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini adalah konfirmasi kepada Yeremia berkata bahwa dia tidak cukup baik untuk jadi pelayan Tuhan. Dia tidak cukup layak untuk melayani Tuhan karena dia gagu, tidak pintar ngomong. Tetapi Tuhan katakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tahun 92, saya menerima Yesus. Keluarga kami bukan keluarga Kristen yang baik. Ayah saya bukan seorang Kristen. Ya, dia tidak mengenal Yesus. Dan selama hampir 16 tahun saya, anak pertama lahir, tidak memberikan teladan yang baik sebagai bapak yang baik. Tetapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dalam perjalanan waktu, karena seorang ibu Kristen yang mengasihi Tuhan, dia mengenal Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Umur 16 tahun, saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan Tuhan pulihkan hidup saya. Seorang yang gagap, yang gugup, yang tidak punya masa depan, yang kalau berjalan selalu menunduk. Umur 16 tahun berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Tuhan memulihkan kesehatan saya. Saya mengalami penyakit yang namanya tuberkulosis TBC. Paru-paru saya tergenang. Saya sering kali mengalami demam tinggi. Saya harus disuntik untuk bisa obat-obatan untuk bisa bernapas. Tapi ketika saya terima Yesus, saudara-saudara, obat-obatan dihentikan semua. Waktu itu saya masih ingat malam, ada kurang lebih setengah 10 malam. Saya dalam kondisi demam. Dalam kondisi sepertinya saya tidak akan bisa bernapas lagi. Saya tidur dengan posisi miring, saudaraku. Sepanjang hidup saya tidur miring. Supaya bisa membuka ruang diafragma saya terbuka dan bisa bernapas. Tetapi malam itu, saudaraku, ya dikasih Tuhan, saya bisa terlentang. Saya tertidur dengan nyaman. Ada sesuatu yang sedang bekerja di alam roh. Saudara tahu, beberapa saat sebelumnya saya sudah dibaptis. Saya sudah mengalami Kristus. Dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saya secara luar biasa. Malam itu, malam di mana saya mengalami tidur nyenyak sepanjang hidup saya. Seumur hidup saya 16 tahun.
saya bisa hidup, saya bisa tidur, dan besok paginya saya bangun dengan kesehatan. Clear, paru-paru saya clear, saya bernapas dengan clear, dan saya hidup sampai hari ini. Saudara tahu, tanpa campur tangan dokter. Kenapa? Karena saya tahu makna kelemahan saya. Ketika saya bawa kelemahan saya kepada Tuhan, Tuhan katakan, cukuplah, enough. Cukup kasih karuniaku menyelesaikan segala masalahmu. Saya selama 16 tahun tidak berjumpa dengan Tuhan karena ayah saya bukan seorang Kristen. Tetapi setelah umur 16 tahun saya berjumpa Yesus, saya mengerti ketika saya bawa kelemahan saya, Tuhan membereskannya dalam hitungan satu malam. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dengar baik, menjadi pemenang bukan berarti Anda sempurna. Anda harus lahir dari keluarga yang hebat, status hebat, darah biru. Anda cukup berjumpa Yesus, Anda cukup datang kepada Yesus, bawa kelemahanmu, dan engkau akan tahu bagaimana caranya. Dengan sangat cepat, very quickly, Tuhan akan membereskannya, menyelesaikannya bagimu. Yang menjadi persoalan adalah kita meratapi persoalan kita, meratapi kelemahan kita, bahkan mengutuki kadang-kadang kelemahan kita. Cara yang tepat menjadi pemenang adalah Anda harus tahu Anda istimewa. Oleh karena Anda istimewa, engkau harus datang kepada Tuhan. Bawa kelemahanmu. Malam itu saya datang kepada Tuhan. Jikalau engkau Tuhan, selamatkan aku. Malam itu ada sesuatu yang dingin dari kepala saya. Saya demam 39, hampir 40 derajat. Ada sesuatu yang dingin di belakang tengkorak saya, sampai ke tulang ekor saya. Dan tiba-tiba ada suara yang menedukkan batin saya. Dan saudara tahu, saudara itu menyejukkan batin saya. Dan sejak itu, sampai hari ini saya tahu, itu adalah suara Roh Kudus. Suara Allah, suara Bapa yang meneduhkan dan sekaligus menyembuhkan saya. Sejak saat itu sampai hari ini saya tidak mengalami lagi penderitaan yang namanya tuberkulosis, TBC. Yang kedua, saudara-saudara, pahami makna kelemahan. Kelemahan adalah cara Tuhan untuk mengurus diri kita sehingga kita bisa melihat banyak mujizat, banyak keajaiban, banyak yang luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, yang pertama tadi, pastikan engkau tahu engkau istimewa. Yang kedua, pastikan engkau cara mengurus kelemahanmu. Dan yang ketiga adalah latih manusia rohmu. Waktu memanggil Yeremia, Tuhan berkata, apa yang kau lihat, Yeremia? Dia bilang begini, aku melihat ini Tuhan. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu Tuhan bilang, baik. Lalu Tuhan tes lagi, apa yang kau lihat? Lalu Yeremia melihat periuk yang sedang mendidih. Baik, maka aku akan mempersiapkan dirimu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, roh itu harus dilatih. Spiritualitas itu harus di-training. Tidak cukup men-training fisik. Banyak orang menghabiskan waktu untuk melatih fisiknya supaya bagus. Melatih jasmaninya, pergi ke gym supaya badannya bagus. Tetapi lupa, saudara-saudaraku, bahwa ada manusia yang lain dalam diri kita yang harus kita latih, yaitu manusia roh kita. Anda harus melatihnya. Tidak ada pengkhotbah yang jadi satu malam. Tidak ada yang pendeta yang jadi satu malam. Saya melewati proses yang panjang sampai saya bisa bicara seperti ini. Dari gagap dan gugu sampai akhirnya bisa bicara seperti ini. Saya melatihnya 11 tahun. Saya melatih roh saya. Saya membaca Alkitab. Sampai hari ini saya sudah belajar Alkitab. Membaca kitab Mazmur hampir ribuan kali. Membaca Alkitab lebih dari 100 kali. Belajar menekuk lutut saya untuk berdoa. Berkomitmen berdoa hampir lebih dari 1 jam setiap hari. Itu yang saya lakukan setiap hari. Karena tidak ada rohaniawan yang jadi satu hari. Anda harus melatih dirimu. Anda harus memaksa dirimu, memaksa fisikmu untuk datang berlatih di kaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap berjalan, tetap bergerak. Karena hanya orang yang bergeraklah yang akan hidup. Orang yang berhenti pasti mati. Sekali Anda berhenti melatih rohmu, sekali Anda belajar berhenti untuk berdoa, engkau akan mengalami. Haleluya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam program ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa menjadi pemenang, yang pertama Anda harus tahu engkau istimewa. Yang kedua, Anda harus paham mengurus kelemahanmu. Dan yang ketiga, engkau harus melatih manusia rohmu.
Haleluya. Bapa di surga, berkati firman-Mu. Jadikan berkat agar menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Demi Kristus. Haleluya. Amin.